pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu aja dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Pendeta Edi Papahan, Gembala Gereja kita dari Bekasi. Silakan. Puji Tuhan, ada haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu sebelum saya lanjut, dan saya ajak semua bangkit berdiri. Karena lagu ini pernah dinyanyikan di sini, saya percaya semua masih ingat nadanya. Tetaplah kuat walau badai menghadap, tetaplah kuat walau badai menerpa. Hadapi semua masalah hidupmu, percayalah ada Tuhan di sisimu. Kita angkat tangan, kita katakan ada Tuhan, ada Tuhan yang selalu menolongmu. Ada Tuhan yang selalu membelamu. Oh, jangan mundur, setapapun jua. Ada Tuhan, ada Tuhan di sisi. Dengan iman katakan ada Tuhan, ada Tuhan, oh, yang selalu menolongmu. Haleluya, ada Tuhan yang selalu membelamu. Oh, jangan mundur, amin. Setapapun jua, ada Tuhan, ada Tuhan di sisimu. Ada Tuhan di sisimu. Ada Tuhan, ada Tuhan di sisi. Sekali lagi ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan di sisimu. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita ambil Alkitab kita di dalam Roma 15 ayat yang pertama. Haleluya, Roma 15 ayat yang pertama.
Yang sudah dapat bilang amin. Ya, kita baca 2 kali ayat ini. 2, iya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sekali lagi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya baca dalam bahasa Inggris. We then that are strong ought to bear, harus menanggung the infirmities of the weak and not to please ourselves. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kecenderungan orang kuat itu untuk diri sendiri. Dan kecenderungan orang kuat itu akibat daripada dendam masa lalu. Ketika dia tidak kuat, dia pernah dihina. Waktu dia miskin, dia minta tolong sama orang kaya, lalu dihina. Lalu dia bilang, lihat nanti, saya pasti jadi orang kaya. Nah, ketika jadi kaya, maka dia juga akan melakukan pelonco kepada orang-orang miskin. Datang dan berkata, gua dulu kaya lu, cari sendiri. Karena saya pun kaya dengan kerja keras saya. Akibat kekayaan yang didapat dari dendam akan menghasilkan kesenangan sendiri, kepuasan sendiri. Tapi Tuhan menginginkan kita agar kita yang kuat wajib. Bisa bilang amin saudara. Kata wajib sendiri dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia harus dilakukan, tidak boleh tidak. Ini berarti perintah yang sangat kuat, perintah yang sangat keras, dan perintah yang sangat permanen. Ini adalah perintah Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Berbeda ketika setan membuat saudara kuat. Berbeda ketika setan membuat saudara kaya. Karena tujuan setan membuat kaya dia bisa lakukan. Tapi pasti semua untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi kalau engkau mengaku anak Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Oleh Tuhan, maka ingat. Sifatnya adalah untuk menolong orang lain. Haleluya. Karena dalam bahasa lain kata kuat adalah dunamio. Atau kita kenal dunamos. Atau kita lebih familiar dinamo. Artinya fungsi dari dinamo adalah mengisi untuk diisi. Mobil sehebat apapun harus punya dinamo. Kalau tidak, aki sebesar apapun habis hanya dalam waktu 10 km. Tetapi walaupun akinya kecil, tapi kalau di dinamo dia bisa 1 tahun berjalan itu mesin. Kenapa? Karena terisi untuk mengisi, diberkati untuk memberkati. Amin. Dikuatkan untuk menguatkan. Jadi kalau Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita, tujuan Tuhan cuma satu, jadilah berkat. Amin saudara, haleluya. Mudah-mudahan saya bisa isi sedikit kesaksian di sini. Saya salah satu korban daripada orang miskin yang dendam ingin jadi orang kaya. Sejak dari kecil saya miskin. Orang tua saya penjual sayur kangkung. Pernah kami hidup karena saking sulitnya, pagi makan kangkung, siang makan kangkung, malam makan kangkung. Dan seluruh jenis kangkung saya sudah buat dengan berbagai tipe. Pernah saya bikin goreng kangkung, pernah saya bikin rebus kangkung, pernah saya bikin keripik kangkung, pernah saya bikin kangkung gak jelas, pokoknya yang penting matang. Apapun yang namanya kangkung saya sudah buat. Terakhir saya bikin rujak kangkung. Dan untuk melupakan masa lalu, saya sampai hari ini enggak mau ketemu kangkung. Haleluya. Dan puji Tuhan Bapak Gembala di sini
nggak ngajak saya yang ada kangkungnya. Kayaknya Tuhan tahu. Tapi waktu saya ke Gorontalo, saya sudah ujung Gorontalo, ujung perbatasan Gorontalo. Saya berpikir Tuhan terima kasih saya sejauh ini. Pasti Tuhan tolong saya tidak ketemu kangkung. Padahal saya cuma pesan ikan bakar. Kok ada kangkung ikut? Saya bilang kenapa ini kangkung masih bisa menyusul masa depan saya. Lalu saya tanya, Mbak saya tidak pesan kangkung. Ini satu paket Pak. Betul, itulah satu paket penderitaan saya. Saya harus ingat penderitaan saya. Singkat cerita saudara yang kekasih, karena sejak dari kecil saya miskin dan sering dihina orang. Saya pernah tinggal di rumah seseorang, saya kerjanya nyuci jam 4 sampai jam 6. Habis itu saya sekolah, pulang sekolah saya ngegosok yang 3-4 gunung. Selesai jam 4 sore, baru saya belajar, baru saya tidur. Pagi jam 4, begitu hidup saya setiap hari nyuci baju orang hanya demi sekolah. Harga diri saya sebagai anak remaja hancur. Cinta saya sering ditolak karena muka pas-pasan, kantong juga kempes. Jadi sangat menderita orang yang miskin. Lalu saya sekolah Alkitab dan saya ketemu penginjil-penginjil hebat. Dan saya lihat penginjil ini hebat-hebat. Rata-rata mobilnya bagus-bagus. Saya pikir Tuhan saya mau jadi penginjil. Supaya saya punya mobil bagus. Supaya saya kaya kayak penginjil itu. Setelah saya keluar sekolah Alkitab saya menginjil. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Saya tetap dihina. Karena saya penginjil yang miskin dan tidak punya apa-apa. Akhirnya saya parkir, saya buka pengembalaan. Saya berkata Tuhan saya gak mau dihina lagi jadi orang miskin. Saya harus jadi orang kaya baru saya menginjil. Akhirnya saya buka usaha jasa pengamanan atau satpam. Puji Tuhan 4 tahun usaha saya berjalan dengan baik. Istri saya angkat jadi sekretaris saya yang tidak saya gaji. Dan dia mau karena tanpa lamaran. Karena saya sudah lamar dengan dia paket. Itu enaknya kalau dapat istri paket. Haleluya. Jadi istri jadi sekretaris. Tiap hari dia ikut saya menjalankan usaha. Sampai terakhir saya menang proyek Meikarta. Proyek terbesar abad ini. 279 triliun. Dan saya menangkan tender itu. Akibat dari saya menang, saya dapat SPK. Saya pinjam uang di bank. Melalui owner dengan segala macam. Akhirnya ada mobil, ada kendaraan. Semua sudah turun dari dealer, dari apa. Dan pasukan sudah turun 50-an orang. Dan saya sudah siap memimpin Meikarta. Dan seluruh keamanan Taman Meikarta saya yang pegang. Invoice-nya lumayan, sudah hampir 400 jutaan. Euforia saya, ini saatnya saya jadi orang kaya. Pokoknya kalau saya nanti kaya, saya baru menginjil. Kalau belum saya nggak mau menginjil. Tapi Tuhan berkata lain. Baru 5 hari kerja Meikarta hancur. Meikarta porak-poranda. Meikarta nggak tahu jelas juntrungannya. Invoice macet, semua macet. Bukan saya aja yang hancur, semua banyak yang kayak saya hancur. Tapi saya lebih hancur karena uang saya semua dari utang. Singkat cerita, aset diambil, mobil diambil, semua diambil termasuk terakhir utang-utang, debt collector banyak yang ke rumah. Istri ketakutan, saya lebih ketakutan. Ya, kalau tiap pagi selamat siang, selamat pagi, ya kan. Siang ada selamat siang, sore ada selamat sore, malam juga masih ada selamat malam. Memang bagi dia sih selamat, saya yang tidak selamat. Karena saya dikejar sama debt collector. Jadi saya sudah hafal muka-muka debt collector Bekasi. Karena hampir semua nagih ke saya. Tapi saya lihat di sini nggak ada yang datang. Haleluya. Karena memang utang saya sudah lunas. Saya berkata sama Tuhan, ampuni saya. Memang istri saya sudah peringatkan. Papa sejak jadi direktur utama jadi sombong. Saya bilang saya nggak sombong. Ternyata memang orang sombong nggak pernah merasa sombong. Saya nggak sombong. Tapi istri saya peka dengan suara Tuhan. Papa udah nggak perhatiin pelayanan. Papa nggak perhatiin penginjilan. Papa undangan penginjilan udah nggak pernah karena sibuk rapat.
Dan terakhir kelas pergaulan saya sudah naik saudara. Jadi kelas artis. Wah, saya kalau rapat dengan artis-artis, wah keren. Makanannya saya udah, warteg udah lupa lah. Saya udah VIP semua lah ya. Semua walaupun restoran kita di VIP. Di root, ya kan? Di root. Anak buah banyak. Kalau saya datang ke kantor semua, siap, selamat pagi Pak. Pagi, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Iya, jangan luar biasa. Push up kamu. Wah, push up. Kamu ini, itu lihat setelan bajumu ini, sepatumu saya injek. Wah, tegas saudara. Soalnya ini pimpinan satpam. Wah, security. Nggak boleh pimpinan security. Kenapa? Wah, dipecat sama bos saya. Jadi harus tegas. Muka udah ini kan mendukung kan. Muka kan udah muka teroris kan, jadi udah menakutkan lah ya. Nah saudara-saudara yang kasih, singkat cerita hancur semua. Semua hancur. Terakhir handphone anak saya itu diambil sama tukang debt collector. Tapi puji Tuhan akhirnya semua lunas. Dan saya akhirnya berkata, Tuhan saya takut engkau tegur. Maka saya gak peduli, saya menginjil, saya mau kaya. Saya mau miskin, saya mau mati, saya mau hidup. Yang penting saya lakukan kehendak Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kekuatan saya diberi Tuhan untuk menginjil. Bukan jadi pengusaha. Kalau memang dia kekuatannya jadi pengusaha, Tuhan anugerahkan dengan usaha. Kalau kita kekuatannya jadi guru, Tuhan anugerahkan dengan kepintaran. Kalau kita dianugerahkan menjadi olahragawan, Tuhan berikan kekuatan olahraga. Tapi ingat, di balik semua kekuatan itu ada kewajiban. Bisa bilang amin saudara? Ada kewajiban, yaitu untuk menolong yang lemah. Mengapa kita yang kuat wajib? Tentu Tuhan tidak mengada-ngada. Kenapa kita kuat wajib? Saudara, tahukah saudara, Allah kita adalah maha perkasa. Allah kita adalah maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas kekuatannya. Oleh sebab itu Allah kita memberi yang terbaik bagi kita. Haleluya. Bukan kurang malaikat di surga. Bukan kurang hebat di surga. Ada malaikat-malaikat besar di surga. Yang mungkin kalau diberi sama kita aja kita udah wah. Tetapi Allah memberi yang terbaik dari yang terbaik. Yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena Allah bukan hanya bicara. Tapi Allah melakukannya terlebih dahulu. Semakin tidak terbatas kekuatan Allah. Semakin dia memberi yang terbaik bagi saudara. Haleluya. Jadi kalau kita membatasi kuasa Allah, salah sendiri. Karena Allah sudah memberi yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Roma katakan kalau dia memberi aja Yesus, tidak menyayangkan anaknya sendiri, apalagi dia untuk mencukupi kebutuhan saudara. Mungkin saudara berkata, aku bukan orang kuat secara ekonomi, iya. Tapi mungkin engkau kuat secara intelijensi. Aku enggak kuat secara ekonomi, iya. Tapi engkau kuat secara rohani. Apa saja kita memiliki kekuatan dan kelemahan. Oleh sebab itu yang kuat wajib menolong yang lemah. Agar apa? Yang lemah menjadi kuat dan dia akan menguatkan lagi yang lemah. Kalau prinsip ini dilakukan, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan akan tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Karena kita semuanya saling menguatkan. Karena kita nggak ada yang sempurna. Kita semua punya kelemahan. Saudara nggak kenal saya di sini. Saudara hanya dengar saya khotbah 30 menit. Ya, tetapi saudara cuma taunya wah Pak Pahan khotbah dia pendeta. Udah cukup. Tetapi saudara belum dapat kelemahan saya. Tetapi ketika saudara gaul dengan saya 1, 2 bulan, 3 bulan. Oh kelemahannya begini. Oh kelemahannya begini. Tetapi kita yang kuat wajib menolong yang lemah. Kenapa? Yang pertama itu perintah Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Yang kedua kenapa kita harus menolong yang lemah? Agar tidak menempatkan orang yang lemah semakin lemah dan hina
sehingga melukai harga diri yang lemah. Ini yang saya alami. Karena saya terluka harga diri saya dendam untuk jadi orang kaya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau orang lemah minta tolong, orang kuat bilang begini, ngapain kamu minta tolong, ngemis-ngemis sama manusia, doa dong, andalin Tuhan. Kasihan dia, padahal dia di rumah juga udah berdoa, dia juga ngandalin Tuhan, tapi Tuhan suruh mungkin ke saudara. Ya, kalau saudara lihat ada satu nabi yang disuruh datang sama Tuhan ke janda di Sarfat, kayaknya salah alamat. Kenapa? Janda di Sarfat tidak kuat secara ekonomi. Betul saudara? Sudah tahu cerita itu? Cuma punya apa? Apa? Tepung sama minyak. Saya pernah tanya gitu di Manado. Janda di Sarfat punya apa? Bakpao. Aduh ini kacau ini. Akhirnya saya nggak mau nanya lagi, tapi di sini ya cerdas-cerdas lah ya. Tepung, karena dia pikir tepung bakpao gitu. Saya bilang, wah kalau bakpao udah enak itu ya kan. Wah, Elisa bolak-balik di situ, Elia bolak-balik karena ada bakpao. Ini belum jadi, masih tepung dan minyak. Tapi dia berkata begini, hai ibu, berikan padaku dulu roti baru kau makan. Ini pendeta nggak punya otak saudara. Benar saudara, udah janda, udah miskin, datang pendeta. Coba saya begitu sama saudara, udah susah nih. Udah mau makan gak ada. Ibu, iya, bikin sama saya makan, habis itu baru ibu makan. Ibunya keluar ya kan, apalagi orang Batak, matilah kau. Pendeta sih pendeta, kok gak ada otakmu, gak ada otakmu. Ini nggak ada makanan, lihat piring ini. Itu pun ada beras sedikit, itu sama ikan asin belum dibakar, makan itu semua. Untung janda di Sarfat bukan orang Batak. Sabar dia berpikir gini, iya ya, yang nyuruh hamba Tuhan, yang nyuruh nabi, ya udah deh, kalau bukan nabi mah saya nggak nurut begitu mungkin. Dibikin saudara. Saya cuma memberikan satu contoh ironis. Dia tidak kuat secara ekonomi saja. Dia mau melakukan perintah Tuhan. Dampaknya apa? 40 tahun masa kelaparan. Dia tidak pernah kelaparan. Haleluya. Haleluya. Masih ragukan Tuhan. Om sekarang kan pandemi. Om kan sekarang corona. Om kan sekarang COVID. Saudara yang kekasih, Tuhan gak bisa dipatasi oleh apapun. Haleluya. Ketika kita lakukan perintah Tuhan, cuma satu yang akan Tuhan kerjakan, menggenapi janjinya. Dan Allah tidak pernah berdusta. Yang ketiga, mengapa kita orang yang kuat harus menolong yang lemah? Karena inisiatif ada di orang yang kuat. Bisa bilang amin saudara? Jangan di orang yang lemah. Karena orang yang lemah dia punya 2 tipe. Mungkin ada juga 3. Yang pertama dia lemah tapi malu. Nah itu tipe saya tuh. Ya, saya prinsip di pelayanan lebih baik saya mati di pelayanan kelaparan daripada saya minta. Ya, makanya pernah saya hampir mati kelaparan. Karena memang gak punya untuk dimakan. Yang kedua ada orang lemah dan minta tolong. Ada yang kedua, walaupun malu-malu tapi akhirnya berani. Tapi ada yang ketiga, ya berani malu. Ya, yang ketiga. Nah, saudara yang kekasih, konsep kita seringkali ketika dia datang lemah, kita hina dia makin lemah. Kalau dia tidak datang, dia tidak minta, terus mati. Apa kita bilang yang kuat? Abis sih, dia nggak ngomong. Dia tetangga tapi gak ngomong. Jadi tahu-tahu mati busung lapar. Terus Bapak selama ini jadi tetangga? Ya gak tahu. Emang susah sih, saya tahu orang susah. Tapi gak pernah ngomong apa susahnya ngomong. Terus tetangganya bilang, terus kalau ngomong Bapak bantu? Adalah dikit mah. Jadi sebenarnya emang gak ikhlas, emang gak pengen tahu. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya mau tahu atau tidak mau tahu, yang kuat
wajib inisiatif. Haleluya. Amin saudara. Harus inisiatif. Mungkin di lingkungan kita, mungkin di gereja kita, mungkin satu komunitas kita. Ya, kelihatan aja nih kalau udah di gereja mah semua pakaian bagus, semuanya bagus, semua kelihatan rapi. Kita nggak tahu kantong masing-masing. Ya, mungkin besok juga udah mau cari kantong yang lain nih. Kantong mana yang masih ada recehan, ya kan? Mana nih diselipin duit kemarin? Karena kantong utamanya sudah habis. Tapi kalau gaya sih nggak kalah. Ya, sama Syahrini beda tipis. Ya, kalau dia alisnya alis badai ya kita alis topan. Ya. Cuma beda di badai dan topan saja. Tapi sama-sama punya alis. Saudara-saudara yang kekasih, betapa hinanya kita ketika kita menjadi orang kuat lalu menghina orang yang Tuhan ciptakan. Saudara-saudara yang kekasih, ada contoh di Alkitab Lazarus dan orang kaya. Lazarus kata Alkitab tiap hari ada di depan pintu orang kaya. Tapi tiap hari juga orang kaya ini pesta pora. Pesta pora tiap hari ukurannya sangat kaya. Oh, kalau orang YouTube bilang sultan. Sultan udah uangnya nggak terbatas. Anak saya jualan di rumah jualan ini sosis bakar. Terus ada temennya punya uang 50.000, semua dibayarin. Terus sejak saat itu semua teman-temannya kasih gelar dia sultan. Saya bilang gampang sekali gelar sultan. Yang penting beliin sosis bakar. Sejak saat itu saya ingin belikan sosis bakar. Supaya sampai dapat gelar Sultan Edi Pakpahan. Karena syaratnya gampang, cuma beliin sosis bakar 50.000. Saudara yang kekasih, tiap hari pesta. Dan Lazarus begitu sulit hidupnya, bahkan untuk makan dia rebutan dengan anjing. Sampai anjing lebih suka tubuh Lazarus karena banyak borok. Sangat hina. Tetapi apa yang terjadi? Yang kaya dan yang miskin mati. Saudara yang kekasih, ingat baik, kekayaanmu tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Kekayaanmu tidak dapat memerintahkan dokter dan berkata, tolong dokter nambahin 2 jam aja dokter hidup saya. Saya masih ngurus deposito, saya mengurus warisan, saya mau ngurus surat pengakuan dosa ke istri, saya mau ngurus begini, tolong dokter, ada banyak. Dokter bilang maaf, saya tidak berkuasa mau dikasih uang berapa miliar pun. Karena kematian itu urusan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saja Tuhan hari ini datang, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang siap untuk dihakimi? Karena saya mau kasih bocoran sama saudara, apa sih sebenarnya yang dihakimi ketika kita sudah di atas sana. Saya kasih bocorannya saudara, supaya kalau kita sudah mati nanti ingat ini ya. Jadi saudara sudah ada bocoran. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan ya. 2, iya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing terus oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku. Ketika aku seorang. Ketika aku telanjang. Ketika aku sakit. Ketika aku di dalam penjara.
maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami tidak memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau makanan? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah engkau dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dan yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar dalamnya. Amin, saudara. Ini loh masa penghakiman, ini bocorannya. Kenapa? Ketika yang kuat tidak melakukan kewajibannya, maka urusannya panjang. Bukan hanya urusan di bumi, tapi urusan sampai di akhirat. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan ada di tempat orang yang paling hina. Tuhan ada di tempat orang-orang yang dianggap orang paling hina. Yang penting dia adalah muridku. Mereka yang percaya kepada Tuhan, bantulah mereka. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saat saya penginjilan ke daerah pedalaman, kasihan saudara. Mereka untuk dapat gula aja yang seperapat, seneng banget. Bahkan ada satu tempat saudara, mereka gak bisa bedakan mana garam, mana gula. Bahkan mereka gak bisa bedakan mana rinso, mana garam, mana gula. Saking senengnya diambil rinso, ditaruh di ini, dikocok. Cuma dia bilang, gak bisa ngomong berbusa, cuma ini gulaannya, maksudnya begitu. Bingung dia peterjemah. Peterjemah bilang apa ya? Ya udah, diminum mabok. Segitu senengnya. Makanya saya mengetuk pintu hati para sponsor. Ada yang nyumbang 1,5 juta. Kita beliin gula, masukin dalam mobil, berangkat bagi-bagi. Seneng. Saat ini saya bawa baju bekas di mobil. Nanti saya bagikan juga di daerah, mungkin sampai ke Sumatera pedalamannya saya juga akan mampir. Saudara-saudara yang kasih, aduh, bagi kita baju-baju kita udah gak ada artinya. Ya, ada ibu punya sepatu udah kayak rak di toko itu. Wow, segala jenis tas, semua baju udah kayak, buat apa nggak dipakai juga. Ya, saya bilang kalau di rumah itu pokoknya udah nggak kepake-pake semuanya itu ya. Bawa, karena sampai di sana berebut saudara. Wah, mereka sangat senang. Kita lakukan bukan untuk manusia, tapi kita mengerjakan kewajiban kita. Bisa bilang amin saudara? Kalau ada orang berterima kasih sama kita karena kita yang kuat menolong, jawab aja begini. Makasih om ya, aduh om udah nolong saya, gak apa-apa biasa aja. Ini kewajiban saya. Itulah Alkitab ajarkan. Amin saudara. Gak usah bangga bisa nolong orang. Gak usah bangga kalaupun kita sudah memberi banyak orang. Itu kewajiban. Kalau kita melakukan sesuatu yang kewajiban, apa yang dibanggain? Wih, saya tiap bulan bayar SPP, lu kuliah. Norak amat.
Iya lo, wah saya mah, pokoknya saya makan lo, saya bayar lo. Ya kewajiban Oon. Lo gak bayar ya diusir lo. Saya ke gereja beri persembahan lo. Saudara halo, saya tadi ke gereja ambil amplop beri persembahan lo. Gak ada yang salut. Itu kewajiban. Amin. Saya beri perpuluhan lo gak usah bangga. Itu kewajiban. Karena yang diberkati saudara. Haleluya. Ketika yang kuat melakukan kewajiban yang diberkati saudara. Tetapi kalau tidak melakukannya urusannya saudara. Kita gembala ini hamba Tuhan tinggal ngedoain. Amin saudara. Kalau yang berperpuluhan kita punya doa ajaib. Tuhan bukalah tingkap langit. Amin. Curahkan, ada ayatnya. Jadi doanya benar. Tapi kalau nggak memberi perpuluhan, Tuhan buka. Buka apa ya? Tingkap langit nggak ada ayatnya. Karena dia nggak memberi. Akhirnya kita doanya, ya Tuhan berkatilah dan semoga Engkau berikan pintu tobat seluas-luasnya. Tinggal itu aja. Kita tinggal minta buka pintu tobat. Habis kalau pintu berkat belum waktunya. Ini ketawa tapi sadar. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya khotbah ini di satu gereja pendetanya colek saya. Om langsung naik 100% perpuluhan. Haleluya. Ongkos saya juga nambah. Amin saudara. Ketika yang kuat menanggung yang lemah. Itu gak usah dibanggain. Badan gede kayak aderai. Ngangkat 10 kilo diketawain. Tapi kalau ngangkat yang 50 kilo. Wah. Tapi orang gak kaget juga. Emang orang kuat. Saudara-saudara yang kekasih. Hari ini seberapa besar kekuatanmu. Segitulah tanggung jawabmu. Tuhan Yesus